Shalom, selamat pagi teman-teman viewer GMC. Kembali lagi, hari ini kita akan merenungkan bacaan hari ini yang diambil dari Injil Matius. Sebelum kita mulai untuk merenungkan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh datang, kami boleh membuka hati kami, dan benih firman itu boleh tertabur dalam hati kami dan boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan-Mu saja. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi teman-teman viewer GMC. Hari ini kita akan membaca bacaan Injil dari Matius 26 ayat 14-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita melihat bahwa tidak semua orang yang dekat dengan Yesus benar-benar mau hidup untuk Yesus. Di Injil hari ini ada satu orang yang mengejutkan, jadi seperti plot twist ya, namanya Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus, dia ikut pelayanan bersama Yesus, dia melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tetapi dia juga yang menyerahkan Yesus dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala seharga 30 keping perak. Artinya bahwa kedekatan secara posisi itu tidak menjamin kedekatan secara hati dengan Yesus. Mungkin kita selama ini aktif di komunitas, kita berada di dalam lingkungan gereja, kita aktif di paroki, tetapi ternyata hari ini kita belajar bahwa itu tidak semua menjamin kedekatan hati kita dengan Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat apa saja yang kita bisa pelajari dari Injil hari ini. Yang pertama, pengkhianatan Yudas itu berawal dari hati yang tidak dijaga. Tadi dikatakan Yudas datang kepada imam-imam kepala dan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Nah, dari sini kita lihat bahwa pengkhianatan itu sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari hati yang mulai bergeser. Mungkin awalnya Yudas kecewa, ekspektasinya tidak terpenuhi. Mungkin awalnya dia tidak puas dengan apa yang diharapkan dari Yesus. Mungkin dia juga punya keinginan tersembunyi. Sampai akhirnya, lambat laun, Yesus tidak lagi menjadi pusat hatinya. Ini jadi yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Karena pengkhianatan kita terhadap
Tuhan kita itu berawal dari hati. Jadi kalau teman-teman pagi hari ini mungkin kita pernah kecewa dengan hidup kita dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Saya pun sering seperti itu. Kita coba waktu doa pagi kita mereposisi. Memang kadang-kadang kita digoda untuk dunia untuk hati kita bergeser. Karena kita mungkin kecewa, mungkin kita memiliki pergumulan, dan rasanya kita sudah berdoa kok nggak dijawab. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, mari kita jaga hati kita. Terus yang kedua yang luar biasa, Yesus itu tahu kalau dia akan dikhianati. Dalam perjamuan tadi dikatakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua murid mulai bertanya, bukan aku ya Tuhan? Yang menarik adalah Yesus tidak langsung mempermalukan si Yudas. Yesus tetap makan bersama, dan sebenarnya kalau kita lihat dari tradisi atau dari konteksnya, sebenarnya kasih Yesus itu tetap ada untuk Yudas. Dia tetap mau makan dalam satu perjamuan dengan Yudas, dan ini kasih yang luar biasa. Jadi kalau kita pagi hari ini mungkin pernah merasa, wah aku ini kok seperti Yudas ya, hatiku bergeser. Yesus tetap mengasihi kita. Tugas kita apa? Jangan sampai seperti Yudas tetap mengeraskan hati, tapi kita mau berbalik hati, kita mau kembali ke Tuhan, dan kita mau memperbaiki kehidupan kita. Di situ Yesus tetap mengasihi, bahkan selagi dia tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Bahkan kalau kita lihat, Yesus itu tetap membasuh kakinya Yudas. Itu suatu hal yang luar biasa sekali. Terus yang ketiga, kita belajar apa? Kita belajar bahwa bahaya kalau hidup kita hanya sekedar religius, tapi kita tidak jujur dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yudas juga berkata, bukan aku ya Rabi. Di luar, mungkin kita lihat Yudas ini ikut di meja perjamuan. Dia berbicara mungkin gayanya seperti murid-murid yang lain. Tapi di dalam hati dia punya rencana sendiri. Ini peringatan keras buat kita. Kita mungkin bisa aktif pelayanan, kita ikut doa, kita kelihatan rohani. Tapi di dalam hati kita jauh, nggak jujur, kita punya agenda tertentu. Gimana cara mengatasinya? Jujurlah dalam doa-doa kita. Kita ini seringkali dalam doa-doa kita ini kita hanya stereotype. Tapi kita berapa banyak dari kita yang di hadapan Tuhan kita mau jujur. Tuhan, aku mengalami ini loh, aku sedih. Tuhan, saya paling ekstrim, saya pernah doa sama Tuhan. Saya tuh bilang, Tuhan, aku ini rasanya mulai gak percaya loh bahwa Engkau sanggup menolong aku. Tapi dimulai dari langkah yang jujur itu justru Tuhan akan memulihkan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, Allah Bapa yang dekat. Kita bisa jujur dalam doa-doa kita. Dan yang tadi yang menarik adalah semua murid itu juga berkata dan bertanya, bukan aku ya Tuhan. Ini merupakan refleksi diri daripada para murid. Bahkan para murid itu, mereka itu juga takut, jangan-jangan aku ya, jangan-jangan aku ya. Jangan-jangan yang dimaksud Tuhan aku. Jadi pagi hari ini, di antara kita tidak ada yang sempurna. Tanyakan kepada diri kita sendiri, bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya. Kita diajak bertanya, apakah pagi hari ini kita tetap setia terhadap Tuhan saat nggak ada yang melihat? Apakah kita tetap memilih Tuhan sewaktu kepentingan-kepentingan kita tidak terjawab? Apakah kita secara berlahan menjauh dari Tuhan tanpa sadar? Pagi hari ini kita akan besok kita akan memasuki Kamis Putih. Jadikan kesempatan ini tanyakan, seperti para murid yang lain, bukan aku ya Tuhan. Sebagai refleksi untuk mengarahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Pengkhianatan mungkin nggak selalu besar seperti yang dilakukan Yudas. Kadang-kadang bentuknya kecil, kompromi kecil, mungkin kebiasaan dosa yang kita biarkan. Kita menjadikan Tuhan nomor 2, dan pelan-pelan itu menjauhkan hati kita. Hari ini Tuhan nggak menuduh kita, tetapi Dia mengundang untuk kita kembali jujur di hadapan Tuhan,
Kalau misalnya ada teman-teman yang pagi hari ini mungkin hatinya mulai menjauh, jujur pada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur saat kami akan memasuki hari suci Tuhan. Di pagi hari ini Kau ingatkan bahwa Engkau mengundang kami untuk memeriksa hati kami. Sama seperti murid-murid lain yang mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Ajar kami saat kami mengatakan itu, kami memeriksa kedalaman hati kami. Apakah selama ini kami sudah berjalan menjauh dari Engkau? Hamba-Mu berdoa juga untuk teman-teman viewer GMC yang mungkin pernah kecewa oleh karena kehidupan sehingga imannya mulai ragu, mulai meragukan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memulihkan, boleh membangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Dan teman-teman semua viewer GMC juga hamba-Mu sendiri boleh semakin beriman dan punya pengharapan yang baru Tuhan, akan mujizat-mujizat yang kami nantikan, akan semua pertolongan-pertolongan yang kami nantikan, kebangkitan yang kami nantikan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap renungan ini, setiap saat benih-benih firman ini boleh kami renungkan, dan biarlah benih ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.